Setiap hari manusia diliputi rasa takut. Setiap hari masyarakat diliputi rasa was-was. Ya. Karena apa? Karena memang betapa kejahatan-kejahatan itu sudah menjadi sesuatu yang biasa kita lihat setiap hari. Maka ini sebenarnya adalah konsekuensi dari sistem kehidupan di mana umat Islam hari ini jauh dari sistem kehidupan Islam itu sendiri. Dan ini adalah satu sunatullah. Allah katakan zahara fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, telah nyata kerusakan yang ada di laut maupun di daratan dikarenakan perbuatan tangan-tangan manusia. Yang dimaksud dengan bima kasabat aydin nas, ya, perbuatan tangan-tangan manusia itu adalah diingkarinya kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 landasan utama bagi kita dalam beragama ini. Yang pertama adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah keimanan kita kepada kenabian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga tentunya adalah sebagai konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya adalah mengimani kebenaran dari seluruh risalah yang dibawa oleh beliau, seluruh risalah Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan keimanan yang seperti ini harus ada keyakinan dalam diri kita bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bahwa tidaklah baginda Nabi diutus kepada kita, kepada umat manusia kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tapi tentu di sini yang dimaksud dengan keimanan kita kepada baginda Nabi bukan sekedar mengimani beliau sebagai rasul atau sebagai nabi, tapi juga tentu adalah termasuk dalam hal ini membenarkan apapun yang beliau bawa, ya, membenarkan seluruh syariat Islam yang merupakan inti dari ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rahmatan lil alamin itu sendiri tidak akan terwujud jika kita hanya mengimani kenabian beliau, tapi kita tidak mengimani seluruh risalah yang beliau bawa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam memang rahmatan lil alamin, tapi rahmatan lil alamin Islam itu adalah ketika kita bukan hanya mengimani kenabian beliau dan bukan hanya kita mengimani seluruh ajaran-ajaran yang beliau bawa, tapi juga menerapkan seluruh risalah Islam yang beliau bawa. Karena jelas bahwa tujuan dari diturunkannya Islam ini adalah untuk kebaikan-kebaikan. Maka di dalam beberapa kitab fikih kemudian dijelaskan oleh seorang ulama yang bernama Asy-Syatibi tentang apa yang disebut dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah, tujuan diturunkannya risalah Islam yang kemudian dirinci dan diuraikan oleh ulama-ulama generasi berikutnya bahwa hadirnya Islam di tengah-tengah manusia sesungguhnya adalah dalam rangka menjaga banyak kemuliaan-kemuliaan manusia. Yang pertama adalah Islam ada dalam rangka menjaga jiwa-jiwa manusia. Yang kedua, Islam ada dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjaga akal-akal manusia. Islam juga ada dalam rangka untuk menjaga harta-harta manusia. Islam ada dalam rangka untuk menjaga keturunan-keturunan manusia. Islam ada dalam rangka menjaga negara. Islam ada dalam rangka menjaga kemurnian agama itu sendiri. Ya, maka kalau kita lihat bagaimana hari ini betapa tidak terjaganya seluruh aspek-aspek yang kami sebutkan tadi, itu adalah karena Islam hanya diterapkan dalam persoalan-persoalan individu. Dalam persoalan agama misalnya, bahwa salah satu maqasidus syariah itu adalah hifdzuddin, terjaganya agama ini. Kita melihat bahwa kemurnian agama ini tidak terjaga. Betapa sulitnya negara menindak seseorang yang sudah jelas ya, kesesatannya dengan mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ucapan-ucapan Muhammad. Ya, dia tidak mengimani bahwa Al-Quran itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, seseorang yang kemudian mendirikan pesantren ya, dengan 5.000 lebih santrinya mengajarkan hal-hal yang seperti ini. Ya.
Artinya apa? Agama ini tidak terjaga. Kemudian kita bisa melihat bahwa salah satu maqasid syariah adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa-jiwa manusia. Betapa mudahnya hari ini orang menghilangkan nyawa orang lain. Setiap hari kita dengar berita tentang pembunuhan, tentang penghilangan nyawa orang lain dalam berita-berita televisi. Betapa hari ini tidak terjaganya akal-akal manusia, ya, karena begitu mudahnya orang mendapatkan dan mengkonsumsi zat-zat yang merusak akal-akal manusia. Narkoba, minuman keras sudah menjadi sesuatu yang mudah untuk didapatkan. Kemudian juga bisa kita lihat betapa tidak terjaganya hifdzun nasl, ya, keturunan manusia, ya, hifdzun nasl wa nasab manusia. Setiap hari di rumah sakit itu lahir anak-anak yang tidak jelas diketahui siapa ayahnya. Kemudian betapa hari ini juga kita melihat betapa tidak terjaganya harta-harta manusia. Ya, hifdzul mal, salah satu maqasid syariah, menjaga harta-harta manusia. Namun hari ini betapa mudahnya orang kemudian membegal orang lain hanya untuk ingin memiliki sepeda motor dari seseorang, atau kemudian betapa banyaknya hari ini tindak-tindak kejahatan, perampokan dan seterusnya. Ini artinya adalah bahwa kemasyarakatan hari ini tidak merasa aman. Hari ini kita tidak merasakan sesuatu yang benar-benar bisa kita rasakan sebagai keamanan dalam kehidupan ini. Setiap hari manusia diliputi rasa takut. Setiap hari masyarakat diliputi rasa was-was. Ya. Karena apa? Karena memang betapa kejahatan-kejahatan itu sudah menjadi sesuatu yang biasa kita lihat setiap hari. Maka ini sebenarnya adalah konsekuensi dari sistem kehidupan di mana umat Islam hari ini jauh dari sistem kehidupan Islam itu sendiri. Dan ini adalah satu sunatullah. Allah katakan zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, telah nyata kerusakan yang ada di laut maupun di daratan dikarenakan perbuatan tangan-tangan manusia. Yang dimaksud dengan bima kasabat aydin nas, ya, perbuatan tangan-tangan manusia itu adalah diingkarinya kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, diabaikannya, ditinggalkannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang kemudian tidak peduli mana yang halal dan mana yang haram. Sehingga kemudian orang tidak lagi melihat ini halal atau haram, kemudian ini Allah ridho atau tidak, dan seterusnya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mengapa hari ini kita tidak merasakan keamanan dalam kehidupan ini? Karena memang kehidupan kita hari ini diatur oleh satu sistem kehidupan yang jauh dari Islam. Dan Allah katakan bahwa seluruh sistem kehidupan atau aturan kehidupan yang bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan itu adalah hukum-hukum jahiliyah. Hari ini kita diatur oleh hukum-hukum sekuler, hukum-hukum yang menjauhkan agama dari manusia. Allah katakan afa hukmal jahiliyati yabghun. Ya, apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman. Ya, siapakah yang mempunyai hukum yang lebih baik daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala? Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang ini membutuhkan satu perenungan, ini membutuhkan satu evaluasi dalam kehidupan ini. Berapa lama kita hidup dalam situasi yang jauh berbeda dengan situasi kehidupan umat-umat terdahulu. Betapa kalau kita melihat sejarah kehidupan pada masa-masa kenabian, pada masa-masa para sahabat, pada masa-masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Demikian berkualitasnya kehidupan mereka itu. Sehingga lahir generasi-generasi yang luar biasa. Generasi-generasi ulama-ulama besar yang sampai hari ini nama-nama mereka seringkali disebutkan di dalam majelis-majelis taklim. Seluruh imam mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kemudian ulama-ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya. Nama-nama besar itu, ulama-ulama besar itu hanya lahir ketika kehidupan itu diatur oleh Islam. Ya, maka hari ini kita bisa melihat betapa generasi ini mengalami penurunan kualitas yang jauh daripada generasi Islam yang pernah menunjukkan kejayaannya dalam kehidupan manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kondisi suatu masyarakat itu bergantung kepada aturan apa yang diterapkan kepada mereka. Kalau yang diterapkan kepada mereka adalah aturan-aturan Islam, maka pasti masyarakat itu menjadi masyarakat yang sangat berkualitas. Masyarakat yang dipenuhi oleh orang-orang yang bertakwa.
Dan sebaliknya, ketika masyarakat itu dipimpin atau diatur oleh aturan-aturan yang sekuleristik, aturan-aturan yang menjauhkan manusia dari agama, maka yang muncul adalah peradaban-peradaban yang kita bisa lihat hari ini. Yang muncul di tengah-tengah mereka adalah peradaban liberalisme. Ya, peradaban yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan apapun. Kemaksiatan di mana-mana, kesesatan bahkan merajalela. LGBT pun sudah mulai menunjukkan keberanian mereka sehingga banyak diterima. Ini semua adalah akibat dari diterapkannya aturan kehidupan dan jauhnya umat Islam ini dari agamanya. Maka harus kita yakini bahwa sesungguhnya Islam adalah solusi dari setiap persoalan kehidupan manusia. Allah katakan, "Sari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh." Ya, uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah dan surganya yang luasnya meliputi seluruh langit dan bumi ini, yang disediakan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Allah katakan, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudzal lil muttaqin." Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa. Atau di dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nahl ayat 59, Allah katakan, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in." Kami turunkan kitab ini kepadamu ya Muhammad untuk menjadi penjelas dari seluruh persoalan kehidupan manusia. Wahudan sebagai petunjuk kehidupan, wa busron dan juga sebagai kabar gembira, wa rahmatan dan juga sebagai rahmat bagi manusia. Maka kalau kita lihat bagaimana kehidupan masa lalu di mana Islam menunjukkan kejayaannya sehingga lahir generasi-generasi yang hebat, sesungguhnya ada 3 pilar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang pertama adalah ketakwaan individu. Ya, pilar yang pertama adalah ketakwaan individu, di mana individu-individu yang bertakwa itu hanya lahir dari sebuah keluarga yang memiliki ketakwaan pula. Orang tua ya harus mendidik anaknya agar mereka mempunyai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu harus dibina sejak dini. Ya, Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Orang-orang yang beriman tentunya senantiasa berupaya untuk mencegah istri dan anak-anaknya dari api neraka. Ya, dengan individu-individu yang bertakwa inilah akan terlindungi, akan menjadi benteng ya, bagi mereka sendiri. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua adalah adanya kontrol dari masyarakat. Ya, adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Senantiasa kita mengingatkan manusia, senantiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat satu kemungkaran, hendaknya dia mencegah dengan tangannya. Kalau bisa, kalau mampu dia harus mencegah dengan tangannya, maksudnya dengan kekuasaannya. Yang kedua adalah Allah katakan, atau baginda Nabi katakan, fa'illam yastati, tapi jika tidak bisa, bighayruhu bi lisanihi. Ya, hendaknya dia merubah dengan lisannya. Fa'illam yastati, namun kalau dia tidak bisa juga, ya, fa biqalbihi, dengan hati. Ya, dzalika ataful iman. Kemudian Nabi mengatakan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya, artinya apa? Kita tidak boleh membiarkan adanya kemaksiatan di tengah-tengah kita. Harus ada fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa tawassabil haq wa tawassabis sabr wa tawassabul marhamah. Ya, mengingatkan dalam kesabaran, mengingatkan dalam kebenaran dan mengingatkan dalam kasih sayang. Allah katakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'idatin hasanah. Ya, serulah manusia itu ke jalan Tuhanmu. Ya, dengan mau'izatin hasanah, dengan kata-kata yang hikmat, dengan kata-kata dan nasihat yang baik. Ya. Kemudian yang ketiga, pilar ketiga, ya, setelah pertama adalah ketakwaan individu, yang kedua adalah adanya kontrol dari masyarakat, yang ketiga adalah maunya atau adanya peran negara di sini. Kita tidak bisa mengingkari bahwa Nabi adalah seorang pemimpin negara, dan peran negara, sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab-kitab para ulama, adalah mau'idatun li khilafatin nubuwah. Di dalam rangka menjalankan atau menggantikan tugas-tugas kenabian. Ya, jadi di dalam satu kitab yang sangat terkenal yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, ya, beliau katakan bahwa tugas seorang kepala negara itu adalah yang pertama adalah menggantikan tugas-tugas kenabian. Kemudian beliau katakan hirasatiddin, menjaga agama. Kemudian juga beliau katakan sebagai pemersatu dari seluruh umat. Ya, kemudian litatbiq ahkamul islamiyah, menerapkan hukum-hukum Islam. Ya, jadi ini sebenarnya sudah jelas dalam Islam itu sangat diatur berbagai persoalan kehidupan, baik dalam persoalan-persoalan pribadi maupun juga di dalam persoalan-persoalan muamalah
persoalan kemasyarakatan, bahkan persoalan-persoalan kenegaraan, sehingga umat manusia, sehingga masyarakat itu berada di dalam ketakwaan mereka, dalam keamanan mereka, dan di dalam ketenangan dalam kehidupan ini, tidak senantiasa diliputi rasa takut akan kejadian atau kejahatan-kejahatan yang menimpa mereka. Maka dalam khutbah yang singkat ini, Al-Fakir berwasiat semoga kita senantiasa upayakan untuk meningkatkan ketakwaan kita, ya, kemudian membina anak-anak kita, membina keluarga kita, keturunan-keturunan kita, agar mereka senantiasa mempunyai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum.